Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam channel Sutarmo Tarmo dalam video tutorial pembelajaran matematika asik. Pada kesempatan kali ini akan kita coba tentang koordinat kartesius, ya. Oke, nah ini sumbu X, ya. Kedua sumbu saling berpotongan, ini yang vertikal itu sumbu Y. Nah, kedua garis sumbu ini berpotongan di titik O, ya, membentuk bidang, ya. Nah, bidang ini kemudian disebut sebagai bidang kartesius. Oke. Nah, kemudian sumbu mendatar atau sumbu X-nya adalah merupakan sumbu absis. Kemudian sumbu vertikalnya atau kita sebut sumbu Y merupakan sumbu ordinat. Kemudian titik potongnya yaitu 0 di sini. Nah, disebut sebagai pangkal koordinat. Jadi nantinya koordinat ngitungnya dari titik pangkal yaitu O0,0. Kemudian bidang ini dibagi menjadi 4 daerah, ya. Nah, daerah yang sumbu X positif dengan sumbu Y positif, yaitu bidang ini disebut kuadran 1. Jadi untuk kuadran 1 itu X-nya positif, Y-nya juga positif. Nah, kemudian kuadran 2-nya adalah di sini kuadran 2, X-nya negatif, Y-nya positif. Ya, itu kuadran 2. Nah, kemudian kuadran 3, X-nya negatif, Y-nya juga negatif. Kemudian kuadran 4, X-nya positif, Y-nya negatif. Ya, jadi menentukan kuadrannya berlawanan arah dengan jarum jam mutarnya, ya. 1, 2, 3, 4. Oke, itu tentang kuadran. Kita lanjut yang berikut, yaitu jarak titik ke sumbu-sumbu koordinat, yaitu sumbu X, sumbu Y. Nah, kita cermati. Oke, misalnya ini ada gambarlah titik A yang berjarak 2 satuan terhadap sumbu X. Ini sumbu X-nya. Nah, kalau 2 satuan terhadap sumbu X, berarti titiknya ada di mana posisinya? Nah, misalnya di sini, ya. Sini, sini, dan seterusnya. Nah, ini semua titik A ini berjarak 2 satuan. Begitu pula yang di bawah sumbu X, ini juga 2 satuan. Ya, lagi ini juga 2 satuan, ya, 2 satuan. 2 satuan dari sumbu X, ya. Nah, tentunya bukan hanya ini, ya. Tentunya banyak sekali yang berada di sini nih. Itu berjarak 2 satuan dari sumbu X. Begitu pula yang berada di sini nih. Ya. Jadi ada berapa buah titik yang bisa kita buat? Tentunya sangat banyak sekali. Jadi yang ada di sini hanya sebagai contoh, ya. Ini semua ini sebagai contoh. Sebenarnya banyak sekali, ya, titik yang berjarak 2 satuan terhadap sumbu X. Jadi sepanjang ini ke sono, begitu pula ini, ya. Nah, kemudian kalau kita hubungkan sebenarnya titik-titik itu, ya, ini titik yang banyak sekali dihubungkan, itu dia akan membentuk garis, ya, akan membentuk garis. Jadi sebenarnya garis itu adalah sekumpulan titik-titik yang mempunyai aturan tertentu. Jadi titik-titik yang berada di sepanjang garis ini, ya, titik-titik yang sepanjang garis ini semua berjarak 2 satuan terhadap sumbu X. Begitu pula titik-titik yang berada pada
Ini sepanjang garis merah ini, ya, itu juga berjarak 2 satuan terhadap sumbu X. Ingat, ini masih bisa dilanjutkan, ya, dan seterusnya, ya. Ini tanda garis, tanda panah ini menunjukkan masih bisa dilanjut, dan seterusnya, ini juga dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, ternyata titik-titik yang berjarak 2 satuan terhadap sumbu X itu tidak terbatas, ya, sehingga membentuk garis. Oke. Nah, bagaimana keadaan kedua garis tersebut? Garis yang warna hitam ini, semua titik-titik yang berada di sepanjang garis hitam ini berjarak 2 satuan terhadap sumbu X. Ya. Nah, yang berada garis merah juga 2 satuan terhadap sumbu X. Jadi kalau kita menentukan ada 2 titik yang terhadap yang terletak pada garis merah dan hitam, misalnya kita ambil sembarang titik, misalnya ini nih, ini dengan sini, berarti ini kemari 2 satuan, ini kemari 2 satuan, jadi 4 satuan. Misalnya titik ini kemari juga 4 satuan, titik di sini kemari 2 satuan, jadi ngambil jarak itu adalah yang terdekat, ya. Misalnya lagi di sini sampai sini 4 satuan. Nah, kalau ada 2 garis yang jarak 2 titiknya itu semua sama, ini 4 satuan, semua 4 satuan, 4 satuan. Berarti garis itu dikatakan sejajar, ya. Jadi karena jarak antara 2 titik yang terletak pada 2 garis tersebut sama, ya, maka dikatakan kedua garis itu sejajar. Nah, garis yang sejajar seperti ini antara garis merah dengan garis yang hitam ini kalau diperpanjang terus, ini juga diperpanjang terus, dia tidak akan berpotongan. Karena apa? Jaraknya selalu sama. Ya, bayangkan saja misalnya rel kereta api, ya, yang ada dalam kehidupan sehari-hari, ya. Oke, kita lanjut yang berikut. Nah, sekarang meningkat ke koordinat suatu titik. Oke, ya, ini bidang kartesius tadi, ya. Misalnya nih, gambarlah titik berikut, ya. Titik A yang berjarak 3 satuan dari sumbu X dan 4 satuan dari sumbu Y. Ingat, 3 satuan terhadap sumbu X berarti ini, ya, 1, 2, 3. Berarti ini nih, deretan ini semua 3 satuan terhadap sumbu X atau di bawah sini. Nah, kemudian 4 satuan terhadap sumbu Y berarti 1, 2, 3, 4. Nah, berarti deretan ini yang 4 satuan atau di sini juga 4 satuan. Nah, sehingga antara 3 satuan terhadap sumbu X dengan 4 satuan terhadap sumbu Y, berarti di mana posisi titiknya? Ini, ya, 3 satuan terhadap sumbu X, 4 satuan terhadap sumbu Y. Nah, jadi, ini di sini. Ya. Terus di sini. Ini kan 3 satuan terhadap sumbu X, 4 satuan terhadap sumbu Y. Ya. Kemudian lagi di mana? Di sini. Oke, A3 katakanlah gitu. Satu lagi tentunya di sini. Ya. A4. Nah, sekarang berapa koordinatnya titik-titik tersebut? Tulislah koordinat titik A tersebut. Untuk A1, ya, koordinatnya, ingat bahwa koordinat itu dihitung dari titik pangkal, yaitu 0,0. Jadi dari 0,0 ini menuju ke titik A. Nah, gitu, ya. Nah, cuman kita menelusurinya, ya, itu berdasarkan ini arah yang saja, searah sumbu X dan searah sumbu Y. Jadi dari 0 menuju ke A1, ya. Nah, kita lihat X-nya dulu. X-nya dulu. X-nya yang searah dengan sumbu X, berarti kan ngitungnya ke sini. 1, 2, 3, 4. Terus baru kemudian searah sumbu Y. Ya. Nah, sehingga kita dapatkan 4,3. Nah, ini X-nya min 4,
ya, karena sebelah kiri dari sumbu Y, min, ya. Terus Y-nya berapa? 3. Nah, kalau ini X-nya min 4, Y-nya min 3. Sehingga min 4, min 3. Yang ini A4-nya, ya, X-nya 4, Y-nya berapa? Min 3. Sehingga 4, min 3. Oke, nah itulah koordinat titik A, ya. Jadi ada berapa letak titik A yang memenuhi persyaratan dari nomor 1 ini, yang berjarak 3 satuan dari sumbu X dan 4 satuan dari sumbu Y, tentunya hanya ada 4. 1, 2, 3, 4. Ya. Pasangan koordinatnya sudah. Kemudian nah, pasangan koordinat itu selalu dihitung dari titik pangkal, yaitu titik pangkalnya adalah O di sini ya. O ini adalah 0,0 ya, jadi X-nya 0, Y-nya 0. Jadi penulisan koordinat suatu titik itu koordinatnya adalah absis, ordinat. Ingat, absis itu ini ya, sumbu X, ordinatnya sumbu Y. Jadi koordinat itu pasangan absis dengan ordinat, ya, tidak boleh dibalik ordinat, absis, tidak boleh ya. Jadi harus absis, ordinat. Jadi seperti misalnya ini, ya, absisnya angka berapa? 4. Ordinatnya angka berapa? 3. Jadi 4, 3. Ya. Yang ini absisnya angka berapa? Min 4. Ordinatnya angka berapa? Lihat garisnya nih. 3. Berarti titik A2 itu min 4,3. Ya. A3 absisnya angka berapa? Angka min 4. Ordinatnya angka min 3. Jadi koordinatnya menjadi min 4, min 3. Nah, A4 absisnya angka berapa nih? Lihat absisnya di sini. 4. Ordinatnya min 3. Sehingga koordinat A4 adalah 4, min 3. Oke, itu koordinat suatu titik. Ya. Nah, kita lanjut. Koordinat suatu titik yang dihitung dari pangkal koordinat 0,0. Nah, sekarang kalau koordinat suatu titik terhadap titik yang lain, terhadap titik 0,0, ya, bisa saja. Nah, ini ya, lihat gambar, perhatikan gambar. Nah, ada titik A, B, C, D, ya, dan seterusnya. Nah, tentukan pasangan koordinat titik-titik berikut dari titik yang diketahui. Jadi misalnya nih, B dari A. Oke, kalau B dari A berarti kita ngitungnya dari A menuju ke B. Ya, nih, kan B dari A. Nah, lihat B dari A. Jadi posisinya dari A menuju ke B, arahnya ke sana. Nah, mendatarnya berapa? Yang sejajar, yang searah dengan sumbu X. Mendatarnya dihitung aja kotaknya. 1, 2, 3. Nah, vertikalnya berapa? 1. Sehingga B dari A itu 3,1. Oke. Nah, misalnya lagi C dari D. Mana? C dari D. Jadi melihat titik C ini dilihat dari D. Atau kita berjalan dari D menuju ke C. Nah, jalur yang kita lewati, ya, nih. Mendatarnya dulu, yaitu 1, 2, 3, 4, 5. Ya, karena ke kanan berarti plus, ya. Terus lanjutkan apa? Vertikalnya 1, 2. Nah, sehingga ini 2-nya juga plus, ya. Jadi kalau arah katakanlah naik itu plus, kalau turun min. Ya, yang mendatar nih kalau ke kanan plus, nanti ke kiri min. Nah, sehingga kalau C dari D itu yaitu 5,2. Ya. Nah, ini berbeda dengan yang pertama tadi. Kalau pertama tadi kan terhadap pangkal koordinat. Sekarang terhadap titik-titik lain, ya. Kemudian lagi apa? Nomor 3 misalnya kalau D dari C, ya, sekarang dibalik. D dari C. Berarti kita mau menuju titik D, kita berangkatnya dari C. Nah, ini ya. Dari C menuju ke D. Tentunya apa?
mendatarnya dulu 1, 2, 3, 4, 5. Karena arahnya itu dari kanan ke kiri, nah berarti arah yang min, sehingga min 5 ya. Terus lanjutkan apa? 2, 1, 2 ke bawah, karena ke bawah juga min, sehingga D dari C koordinatnya adalah min 5, min 2. Lagi H dari A. Jadi kita mau menuju titik H, berangkat dari A ya. A ke H. Nah, sekarang dari A ke H itu ke kanan ke kirinya ada nggak? Tidak ada. Ya kan? Ke kanan kirinya nggak ada. Nah, sehingga 0 ya, 0. Nah, kemudian kanan kirinya nggak ada, dia langsung ke bawah. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti H dari A itu 0, min 5. Oke. Nah, lagi F dari B. Mana? F dari B. F dari B. Nah, ini ya. Jadi kita akan menuju ke titik F, berangkatnya dari B. Nah, ya, dari B menuju ke F, hitung berapa langkah? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Arahnya kemana? Ke kiri, berarti min 8. Terus atas bawahnya ada nggak? Ada. Oh, berarti 0. Sehingga F dari B tentunya apa? Min 8,0. Oke, mungkin lagi I dari D. I dari D. Mana? Ini D ya. Jadi kita dari D, berangkatnya dari D akan menuju ke I. Nah, jangan lupa selalu mendatarnya dulu, kanan kirinya. Ya, kemana nih? Oh, ke sini. Berarti ke kiri 1. Karena ke kiri 1 langkah sehingga min 1. Ya. Terus dilanjutkan apa? Oh, ke bawah. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti ke kiri 1, ke bawah 8. Sehingga I dari D koordinatnya min 1, min 8. Oke? Ya. Nah, sekarang denah yang ada di kemudian kita lihat contohnya. Contoh gambar denah perkemahan ya. Nah, amati denah perkemahan. Ada hutan, pos 1, pasar, perumahan, pos 3, tenda 4, dan seterusnya ya. Nah, sekarang berdasarkan denah tersebut, tentukan pasangan koordinat dari. Nah, nomor A, jika seorang peserta berada di tenda 3, akan menuju ke teka-teki tersembunyi. Nah, ini ada perintah dari kakak seniornya mungkin nih. Ya, dari tenda 3 menuju ke teka-teki tersembunyi. Mana tenda 3? Ini dia tenda 3. Mana teka-teki tersembunyi? Oh, ini dia. Berarti dari tenda 3 menuju ke teka-teki tersembunyi. Jalannya tentunya ya, jalannya yaitu dari tenda 3 hitung 1, 2, 3, 4. Karena ke kiri berarti min 4. Dilanjutkan 1, 2 ke atas. Oh, berarti dari tenda 3 kalau mau ke teka-teki tersembunyi tentunya pasangan koordinatnya adalah min 4,2. 4 langkah ke kiri, dilanjutkan 2 langkah ke atas. Kemudian yang B, peserta ada di pos 1 mau menuju ke kolam. Pos 1, nah ini dia pos 1. Mau menuju ke mana? Oh, ini kolam. Ya, jadi mendatarnya dulu, kanan kirinya dulu, baru apa nih? Vertikalnya ya. Kanan kirinya dulu dari pos 1. Ternyata ke kiri dia. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti min 5. Dilanjutkan ke bawah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, berarti min 5, min 8. Kemudian yang C, peserta dari tenda 4 mau pergi belanja. Tenda 4. Oh, ini tenda 4. Belanja di mana? Pasar. Oh, ini pasarnya nih. Berarti apa? Kanan kirinya yaitu ternyata ke kanan ya. 1, 2, 3, 4 sampai sini. Berarti 4 ke kanan, berarti 4 plus.
Terus lanjutkan dengan 1, 2, 3, 4, 5. 5 ke atas, 5-nya juga plus. Berarti pasangan koordinatnya yaitu 4,5. Oke. Nah, kita lanjut. Sekarang posisi garis terhadap sumbu-sumbu koordinat, yaitu sumbu X dan sumbu Y. Oke, perhatikan gambar di samping. Ini bidang kartesiusnya, sumbu X, ya. Ini sumbu Y. Oke. Nah, lihat garis ini, garis kita sebut aja garis A, ya. Nah, garis A itu apa nih? Berjarak 5 satuan dari sumbu X, ya. Ini sumbu X, garis A-nya ini 5 satuan, ya. 1, 2, 3, 4, 5. 5 satuan dari sumbu X. Kemudian garis A itu sejajar dengan sumbu X. Karena apa? Semua titik-titik yang ada di sepanjang garis A ini, kalian ngambil titik di mana saja. Di sini misalnya ke sumbu X jaraknya 5. Di mana lagi? Di sini ke sumbu X jaraknya 5. Ya, di sini ke sumbu X jaraknya 5. Bahkan yang pecahan di sini misalnya ini. Ya, ke sumbu X juga jaraknya 5. Ya. 5 satuan, ya. Nah, titik-titik yang dilalui tentunya ya ini kita ambil hanya 3 contoh, tentunya banyak sekali. 1,5, 1,5, 6,5, 6,5 di sini. Terus min 2,5. Ya, misalnya kalau di sini apa itu? Setengah, 5. Kalau di sini 2,5, ya. Kurang lebih 2,5, dan seterusnya. Nah, kalau kita cermati, ya, titik-titik yang terletak di sepanjang garis ini itu semua koordinatnya atau Y-nya itu adalah 5. Ya, nih 1,5, 6,5, min 2,5 tadi, setengah, 5, dan seterusnya, semua Y-nya 5. Nah, sehingga persamaan garis A adalah Y sama dengan 5. Titik apa untuk X-nya itu bebas, ya. Jadi Y-nya saja yang 5, ya, X-nya bebas. Ya, ada 1, 6, min 2, setengah, mungkin 0, dan seterusnya, ya. Jadi garis ini persamaannya adalah Y sama dengan 5. Oke, ya. Kemudian garis yang kedua, katakanlah itu garis B. Nah, garis kedua ini juga dia apa? Sejajar sumbu X, ya. Semua titik-titik yang berada di garis B ini yang kedua berjarak berapa satuan ke sumbu X? 2 satuan. 2 satuan, ya. Semua titik-titik yang ada di garis B ini ke sumbu X 2 satuan. Berarti seperti garis A, maka garis B ini ya tentunya sejajar dengan sumbu X. Oke. Jadi garis B berjarak 2 satuan dari sumbu X. Nah, garis B tentunya sejajar dengan sumbu X karena semua titik-titik yang ada di sepanjang garis B ini jaraknya semua sama, yaitu 2 satuan, ya, 2 satuan. Nah, titik-titik yang dilalui tentunya misalnya nih, ya, titik ini berapa? Min 4, min 2. Ya, titik ini 0, min 2. Titik yang sini 2, min 2. Ini 3,5, min 2. Yang sini 5,2 dan 5, min 2. Ya. Ini 8, min 2. Ya. Nah, semua titik-titik yang ada di sini sepanjang garis B ini Y-nya semua sama, yaitu berapa? Min 2. Nah, sehingga persamaan garis B itu adalah Y sama dengan min 2. Oke? Ya, Y sama dengan min 2. Nah, karena garis A itu sejajar dengan sumbu X dan garis B juga sejajar dengan sumbu X, maka garis A ini tentunya sejajar dengan garis B. Atau kalau kita hitung jarak antara garis A dan garis B, lihat. Misalnya ini kanan sini. Berapa jaraknya nih? 6. Dengan sini, berapa jaraknya? 6, 7, ya. Sorry, 7, ya. Dari sini ke sana 7, ya.
ini ke sana, jaraknya 7. Nah, jadi garis A dan garis B itu sejajar. Kemudian garis A dan garis B itu tentunya karena dia sejajar sumbu X, nah dia akan memotong sumbu Y. Ya. Nah, sekarang garis yang C, nah ya, garis C ini ya berjarak berapa itu? 6 satuan dari sumbu Y, ya. Jaraknya 6 satuan ini. Hitung 6 semua titik-titik yang berada pada garis C, semua titik-titik ini jaraknya terhadap sumbu Y adalah 6 satuan. Nah, jadi garis C berjarak 6 satuan dari sumbu Y, garis C sejajar dengan sumbu Y karena jaraknya antara titik-titik yang berada di garis C dengan sumbu Y jaraknya semua sama, ya. Nah, titik-titik yang dilalui ya ini ya, seperti 6,0 ya. Misalnya ini titik ini 6,0, 6,4 di sini, 6,-2 di sini. Ini 6,1 di sini, 6,2, 6,3 di sini, 6,9. Nah, yang tetap apa? Yang tetap adalah X-nya, yaitu X-nya 6, adapun Y-nya bebas, ya. X-nya semua 6, ya. Nah, kalau begitu persamaan garis C yaitu X sama dengan 6. Oke. Nah, kemudian garis yang lain, misalnya ada garis D nih, ya. Garis D. Dia berjarak berapa satuan dari sumbu Y? 4 satuan, ya. 4 satuan dari sumbu Y. Nah, tentunya ya titik-titik yang dilalui dilihat di situ. Ya, misalnya nih. Ya, misalnya titik di sini min 4, min 1. Di sini min 4,0. Di sini min 4,2. Di sini min 4,4. Di sini min 4,7. Di sini min 4, min 6. Nah, yang tetap adalah X-nya yaitu min 4. Sehingga persamaan garis D adalah X sama dengan min 4. Oke. X sama dengan min 4. Ya. Nah, tentunya garis D akan disejar dengan garis C. Oke. Nah, itu garis yang sejajar dengan sumbu-sumbu koordinat, ya. Nah, kita lanjut yang berikut. Nah, koordinat titik tengah ruas garis. Oke, perhatikan gambar. Ada titik A, ada titik B. Nah, ini ruas garis AB. Nah, tentunya tengah-tengahnya di sini ya, T. Kita sebut T merupakan apa? Tengah, gitu aja ya. Oke, terdapat ruas garis AB dengan koordinat A-nya berapa? A-nya itu min 2,1. B-nya berapa? Ya, B-nya 6,5 ya. Nah, kemudian T-nya kalau kita cermati, T-nya berapa koordinatnya? 2,3. Nah, sekarang akan kita lihat hubungan antara koordinat-koordinat antara A, T, dan B. Ya, oke, kita lihat hubungannya. Ternyata, nah kita lihat nih, X-nya T yaitu 2. Ya, ini kan X-nya T ya. X-nya T kan 2. Oke, X-nya T itu ternyata kita bisa dapatkan dari apa? X-nya A ditambah X-nya B, ya. X-nya A itu min 2, X-nya B 6, ya. Min 2 tambah 6 dibagi 2. Karena apa? Titik tengah, jadi dibagi 2. Sehingga 4/2 sama dengan 2. Cocok bahwa X-nya T adalah 2. Begitu pula Y-nya T, ya, Y-nya T. Y-nya T tentunya apa? Y-nya A ditambah Y-nya B dibagi 2. 1 tambah 5 bagi 2. 6/2 sama dengan 3. Oke, sehingga bisa kita simpulkan untuk koordinat titik tengah AB tentunya T, anggaplah titik tengahnya itu T, yaitu XA ditambah XB/2, YA tambah YB/2. Ini menjadi rumus, ya. Oke, tentunya coba kita lihat contohnya.
Tentukan koordinat titik T jika T merupakan titik tengah dari misalnya A 3,7 dan B min 1,3. Ya, jawab. Ya, rumusnya ini T yaitu XA tambah XB per 2, YA tambah YB per 2. Ya, 3 tambah min 1 per 2, 7 tambah min 3 per 2. Jadi ini 3 tambah min 1 itu 2, 2 per 2, 1. Nah, dan 7 tambah min 3 itu 4, 4 bagi 2, 2. Sehingga koordinat T-nya 1,2. Kemudian soal B, C-nya min 4,8 dan D-nya 10, min 2. Ya, berarti titik tengah CD yaitu ya ini rumusnya, karena titik tengah CD berarti ini X-nya C ditambah X-nya D gitu ya. Jadi min 4 tambah 10 per 2, Y-nya C ditambah Y-nya D. Y-nya C 8, Y-nya D min 2. 8 ditambah min 2 per 2. Min 4 tambah 10, 6. 6 bagi 2, 3. Ya, 8 tambah min 2, 6. 6 bagi 2, 3. Jadi koordinat titik T adalah 3,3. T merupakan titik tengah dari CD. Oke, demikianlah. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.